ke-29 dari 30 hari menjadi pria yang lebih baik. Gak kerasa udah sisa 2 hari lagi dari challenge ini. Dan ya, ini video kedua terakhir dari challenge ini. Kalau ditanya selama 29 hari terakhir udah berasa belum perubahannya? Jawabannya ya kurang lebih lah, ada lah. Soalnya kalau misalnya kita nggak ngomong ada perubahannya. Kalau kita nggak bersyukur juga ya, kita nggak akan maju juga, nggak akan punya bahan bakar untuk terus mau belajar dan terus mau maju. Dan selama 29 hari belajar jadi pria yang lebih baik, saya banyak bolongnya juga, banyak upload yang berantakan. Ya, weekend juga kebentur dengan ya kehidupan sebagai seorang bapak gitu. Pengen jadi bapak yang hadir kan. Tapi selama 29 hari ini tuh saya senang karena ya, I can show myself. Saya bisa nunjukin ke diri saya sendiri bahwa saya bisa. Yang perlu saya lakukan hanya memulai. Yang perlu saya lakukan hanya tetap dan terus berjuang gitu. Gigih aja. Paham sih, masih banyak banget yang harus bisa dipelajari lebih baik. Kayak ya jangan asal bikin video tapi ya diedit. Dan masih banyak hal lainnya. Dan saya senang dari 29 hari ini saya juga jadi jauh lebih baik. Pertama ya makin menyadari lagi kekurangannya ada di mana aja. Kedua juga menyadari bahwa saya juga punya kelebihan di beberapa hal gitu. Dan dari 30 hari ini menurut saya yang penting adalah itu. Dimana kita sadar apa sih kelebihan dan kekurangan kita dan terus mau belajar. Karena ya namanya hidup harus terus berputar kan. Kalau kita nggak terus mendaki, ujung-ujungnya kita akan turun dengan sendirinya gitu. Kita akan digress dengan sendirinya. Dan mungkin nggak banyak yang bisa saya omongin buat video kali ini. Jujur saya juga ya agak sedikit merasa kosong. Aduh, udah mau selesai nih. Apa yang harus saya lakukan lagi untuk bisa memacu diri saya untuk jadi lebih baik lagi? Cuma sebenarnya challenge ini kan bisa terus-terusan dilakukan tanpa harus menghitung hari gitu ya. Intinya ya setiap hari jadi yang lebih baik, tiap hari pelajarin sesuatu yang bisa bikin kehidupan kamu sebagai pria, sebagai content creator dan juga sebagai agen asuransi itu jadi lebih baik gitu. Dan saya pribadi juga sadar gitu bahwa perubahan itu membutuhkan waktu gitu. Untuk menjadi orang yang kita inginkan itu butuh waktu dan butuh kesabaran. Sering banget juga saya ngelihat ke kaca dan ngerasa kayak kok kayak nggak ada perubahan, kok kayak perubahannya nggak berarti. Tapi ya again prinsipnya harus bersyukur gitu. Dari hari-hari awal saya juga udah mengingatkan diri saya sendiri untuk bersyukur. Karena kalau kitanya nggak bersyukur, apapun yang kita dapetin, apapun progres yang kita capai, semuanya nggak akan terasa. Semuanya akan kita anggap sia-sia dan ya ujung-ujungnya kita hanya akan stuck, terus jadinya malah makin males gitu. Saya senang setiap hari, setiap saat saya lagi bikin video ini, saya punya sesuatu yang bisa saya bagikan gitu. Amit-amit nanti saya nggak ada lagi, anak dan istri saya masih bisa melihat saya. Saya sebenarnya juga bikin YouTube
dan bikin video-video ini tuh terinspirasi dari film Buku Harian Bapak. Kalau Sabtu Bersama Bapak judulnya, sorry. Sabtu Bersama Bapak. Di situ ya ada bapak yang hampir meninggal kena cancer stadium akhir, dan dia berpikir anak-anaknya masih kecil dan apa yang harus dilakukan, dan yang dilakukan adalah membuat video untuk ya sampai anak-anaknya bisa menikah gitu. Di sini ngajarin saya juga untuk meninggalkan warisan, gak cuma lewat harta, gak cuma lewat keberadaan saya, tapi juga lewat apapun yang saya juga pelajari gitu. Dan dengan saya meninggalkan warisan seperti ini, mungkin nantinya saya sendiri di umur 80 tahun ngeliat channel YouTube saya yang saya bikin tahun 2025 ini, dan saya ngerasa kayak wow, perjalanannya sangat jauh gitu. Dan yang terpenting saya udah punya mindset bahwa saya akan umur panjang, saya akan sehat, saya akan berhasil nantinya. Makanya setiap video yang saya buat itu saya ngomong sama diri saya sendiri. Saya ngingetin ke diri saya sendiri bahwa Tuhan gak mungkin ngelahirin kamu di dunia ini hanya untuk jadi orang gagal. Kamu cuma belum nemuin aja kesuksesan kamu tuh adanya di mana. Dan dengan saya terus-menerus belajar hari demi hari, saya sadar gitu, ada loh kemampuan-kemampuan yang ternyata saya nggak sadar gitu. Kemampuan-kemampuan yang sebenarnya udah Tuhan tahu dari jauh-jauh hari, tapi saya nggak mengelola talenta itu dengan baik. Makanya video-video seperti ini itu sangat ngebantu saya, dan semoga juga ngebantu kalian yang nonton video ini untuk jadi versi terbaik dari kalian. Ingat, selalu tanya sama Tuhan tujuan kamu di dunia ini apa, karena kan ya sama kayak kita bikin alat gitu ya, obeng gunanya untuk obeng, tang untuk tang gitu. Dan ya pastinya kita juga punya tujuan masing-masing. Yang tahu cuma pencipta kita. Makanya kita perlu tanya sama pencipta kita, Tuhan, tujuan saya di dunia ini tuh apa sih? Dan ya buat saya pribadi, tujuan saya yang pernah saya dapetin rasanya dari Tuhan itu adalah kata Bapak gitu. Jadi saya pengen jadi bapak terbaik untuk anak saya, dan juga ya siapa tahu bisa bantu bapak-bapak lain di luar sana. Makanya kalau kalian ngerasa terbantu, ya bantu komen aja. Siapa tahu kita bisa ngobrol bareng, bisa sharing gimana caranya jadi bapak yang lebih baik, dan juga bisa saling nguatin. Karena kan ya perjalanan ini bakal agak-agak sepi gitu ya. Ya kayak sekarang aja di mobil kan sendirian gitu. Bakal berasa sepi, dan ya kalau kita terus-terusan berjuang sendirian pasti ada capeknya. Kalau kita punya temen, punya sahabat untuk saling melewati ini, saya yakin perjalanan kita pasti akan jauh lebih menyenangkan dan akan jauh lebih baik. Itu aja sih video hari ini. Semoga yang nonton ada manfaatnya dan terbantu. Nama saya Eskal Wijaya, Stefan Nusi Faithful. God bless you. Bye.